Saya Igusti Agung Ayurati Krisdayanti, MPM 1733121141. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya pada kelompok 6. Pertanyaannya, seberapa efektif promosi yang sudah dilakukan perusahaan dan bagaimana cara perusahaan agar motor tersebut menjadi tren zaman sekarang atau banyak minatnya? Mengingat di zaman sekarang konsumen terbesar yang membeli sepeda motor adalah anak muda. Baik, saya Ninyoman Cahyu Ginami, NPM 173 dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Igusti Agung Ayurate, NPM 201 dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya, seberapa efektif promosi penjualan yang sudah dilakukan perusahaan dan bagaimana cara perusahaan agar motor tersebut menjadi tren zaman sekarang atau banyak peminatnya? Mengingat di zaman sekarang konsumen yang terbesar membeli sepeda motor adalah anak muda. Jadi, menurut saya, promosi penjualan sangat efektif dan sangat berperan penting dalam penjualan sepeda motor Honda ini, di mana perusahaan menyebarkan luaskan melalui media internet, promosi secara langsung dengan memberikan harga yang meriah pada saat launching produk Honda, dan kini di zaman sekarang juga adanya sebutan endorsement, yang dimana menggunakan orang-orang terkenal maupun influencer dengan memakai produk Honda untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk Honda. Ini juga sangat berpengaruh positif bagi banyak orang, khususnya anak muda zaman sekarang yang mengikuti tren masa kini dalam penggunaan kendaraan bermotor. Dan juga cara perusahaan Honda agar motor tersebut menjadi tren zaman sekarang banyak peminatnya, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk Honda, yang dimana Honda mengeluarkan produk terbaru dengan desain terbaru dari sebelumnya, dan juga Honda juga mengevaluasi produk-produknya yang sebelumnya dikeluarkan untuk dijadikan pedoman maupun referensi untuk lebih bagus lagi dengan saran-saran masyarakat pengguna Honda untuk faktor pendukungnya, dan juga perusahaan juga mementingkan desain dari produk Honda, di mana desain adalah salah satu pertimbangan oleh konsumen yang meliputi bentuk, model, dan warna. Desain yang semakin menarik akan semakin membuat konsumen tertarik pada produk tersebut. Contohnya saja dalam segi warna, yang dimana Honda Scoopy, yang dimana kini Honda mengeluarkan motor Scoopy yang banyak diminati anak-anak muda zaman sekarang, seperti warna sporty red, sporty white, red matte, stylish brown, dan warna lainnya. Karena salah satu minat beli konsumen juga tercermin dari segi pemilihan warna itu sendiri. Selain itu juga menggunakan mesin-mesin yang lebih ekonomis, desain motor yang tidak monoton, penambahan fitur-fitur fungsional seperti charger di dashboard depan untuk motor Honda Scoopy, dan juga serta mengupgrade spesifikasi motor yang dapat meningkatkan minat beli konsumen. Baik, itu yang bisa saya paparkan untuk pertanyaan Igusti Agung Ayurate. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Igede Dharma Putra, NPM 200 dari kelompok 5 manajemen pemasaran. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji, yaitu kelompok 6. Berikut pertanyaannya, jelaskan berbeda-bedanya motivasi konsumen atau pelanggan dalam membeli sebuah produk sepeda motor Honda Scoopy. Sekian pertanyaan yang dapat saya ajukan. Terima kasih. Saya Nimade Desiani, NPM 178. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Igede Dharma Putra, NPM 200. Pertanyaannya, jelaskan berbeda-bedanya motivasi konsumen atau pelanggan dalam membeli produk motor Honda Scoopy. Jadi, setiap konsumen yang membeli produk motor Honda Scoopy memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada yang termotivasi karena melihat desainnya, ada yang termotivasi karena kualitasnya, dan ada juga yang termotivasi dari pihak eksternal. Misalkan, konsumen A memiliki motivasi untuk membeli motor Honda Scoopy ini karena desainnya. Desain yang elegan, pijakan kaki Honda Scoopy tergolong luas dan memiliki posisi berkendara yang nyaman. Untuk bagian belakang memiliki bodi berbentuk melengkung senada dengan bagian depan. Selain itu juga dilengkapi dengan bagasi yang luas yang dapat menampung lebih banyak barang bawaan.
Kedua, misalnya konsumen B termotivasi untuk membeli motor Honda Scoopy karena kualitas dari motor Honda Scoopy tersebut. Seperti misalnya motor Scoopy menjadi motor matic yang dilengkapi dengan LED projector highlight. Sistem pencahayaan LED tersebut mampu menampilkan cahaya lebih terang dan fokus dengan daya yang lebih kecil. Motor Scoopy juga menggunakan teknologi PVM FI yang memiliki sistem pembakar sempurna dan membuat performa mesin semakin responsif. Dan juga Honda Scoopy semakin optimal dengan hadirnya teknologi ESP yang menjadikan mesin lebih irit, bertenaga dan ramah lingkungan. Ketiga, misalnya konsumen C termotivasi untuk membeli motor Scoopy karena faktor eksternal yang dimana konsumen ini mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat dan juga dari beberapa iklan yang ia lihat ataupun yang ia dengar, yang akhirnya membuat konsumen membeli sepeda motor Scoopy tersebut. Jadi, 3 faktor tersebut yang dapat memotivasi konsumen untuk membeli produk motor Honda Scoopy ini. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Yuliantini, MP14 dari kelompok 5. Ingin bertanya, apa saja kendala yang dialami oleh perusahaan Honda dalam persaingan dengan merek lain? Dan bagaimana perusahaan Honda mengatasi persaingan tersebut? Terima kasih. Baik, saya Niputulinda Pratiwi, NPM 179, akan menjawab pertanyaan dari Nikade Yuliantini, NPM 411. Apa saja kendala yang dialami oleh perusahaan Honda dalam persaingan dengan merek lain dan bagaimana perusahaan Honda mengatasi persaingan tersebut? Kendala yang dialami dalam fenomena yang terjadi seperti iklim persaingan yang semakin ketat, persaingan antara sepeda motor matic yang sangat kompetitor, serta Yamaha yang semakin menunjukkan rivalitasnya sebagai pesaing Honda, ditambah dengan kenaikan harga BBM, suku bunga bank yang diprediksi naik, hingga pengetatan moneter, membuat pemegang merek sepeda motor Honda itu harus menyiapkan langkah antisipatif. Maka, Honda harus mengembangkan produknya dengan meningkatkan kualitas yang lebih baik sehingga mencerminkan citra yang positif dan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing untuk dapat mempertahankan posisi pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah. Strategi biaya terendah adalah upaya untuk dapat meminimalkan biaya untuk mendapatkan produk atau jasa dengan harga ekonomis. Dengan mengoptimalkan sumber daya modal yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan memiliki untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui harga yang lebih murah dibandingkan pesaing, tentunya dengan kualitas yang sama. Di mana perusahaan memiliki sumber daya modal yang besar. Dengan sumber daya modal yang besar, perusahaan dapat mengoptimalkan tiap proses produksi serta meminimalkan biaya produksi untuk memperoleh biaya terendah. Masyarakat Indonesia umumnya itu sensitif harga. Oleh karena itu, strategi cost leadership akan lebih efektif untuk diterapkan. Sekian pendapat dari saya, semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Saya dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Yadi Pradana, NPM 17331211160. Ingin bertanya, apakah faktor perencanaan strategi pemasaran seperti halnya melakukan pelayanan, promosi, dan selalu berinovasi untuk memenuhi hasrat keinginan konsumen di zaman milenial ini itu bisa meningkatkan minat beli konsumen terhadap penjualan sepeda motor? Atau mungkin ada strategi yang lain? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya, Nimade Ayu Yuniari, NPM 377, akan menjawab pertanyaan dari Made Yadi Pradana, NPM 160. Pertanyaannya, apakah faktor perencanaan strategi pemasaran seperti halnya melakukan pelayanan, promosi, dan selalu berinovasi untuk memenuhi hasrat keinginan konsumen di zaman milenial ini bisa meningkatkan minat beli konsumen terhadap penjualan sepeda motor atau ada strategi yang lain? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Yati.
Menurut pendapat saya, untuk meningkatkan minat beli konsumen terhadap penjualan sepeda motor, tentu perlu adanya strategi pemasaran seperti halnya melakukan pelayanan, promosi, dan selalu berinovasi. Karena di zaman milenial ini, setiap orang atau konsumen yang ingin membeli suatu produk pasti selalu menginginkan hal yang baru, kualitas yang baik, dan tentu dengan mengeluarkan biaya yang kecil serta mendapat pelayanan terbaik. Seperti halnya perusahaan Honda yang selalu berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk yang berkualitas dengan desain yang beragam, berusaha memberikan pelayanan terbaik, dan senantiasa melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Perusahaan Honda telah melakukan pengiklanan lewat semua media seperti media massa, media cetak, dan media-media lain yang memungkinkan produk dapat dikenal oleh konsumen. Selain itu, perusahaan Honda juga memiliki sales promotion seperti SPG atau SPB sebagai personal selling yang ditempatkan pada dealer-dealer resmi guna memberikan informasi kepada konsumen terkait produk-produk yang telah diluncurkan ke pasaran. Dengan melakukan promosi-promosi tersebut, calon konsumen dapat lebih mengenal, memahami, serta simpati terhadap produk yang ditawarkan karena perusahaan dapat mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk yang dimiliki agar dapat membujuk calon pembeli sehingga berujung pada keputusan pembelian. Selain melakukan hal-hal tersebut, strategi lain yang digunakan untuk meningkatkan penjualan sepeda motor Honda yaitu konsumen yang ingin membeli sepeda motor dapat melakukan pembelian secara cash maupun kredit. Jika konsumen membeli secara cash, biasanya diberikan potongan harga. Dan setiap pembelian produk Honda, pelanggan akan mendapatkan helm, jaket maupun gap Honda yang dapat menikmati servis gratis selama 3-4 kali servis motor di dealer-dealer Honda terdekat. Di samping itu, perusahaan Honda juga menggait seorang artis atau orang-orang terkenal sebagai brand ambassador untuk menarik perhatian konsumen. Perusahaan Honda juga aktif melakukan sponsor di berbagai kegiatan baik amal maupun festival untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen. Baik, sekian pendapat yang bisa saya berikan. Semoga bisa diterima oleh penanya. Terima kasih. Saya Ida Ayu Raditya Stuti, NPM 1733121202 dari kelompok 5 ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu, perlunya produsen memahami perilaku konsumen terhadap produk atau merek yang ada di pasaran dengan adanya banyak produk baru. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara produsen agar membuat konsumen tetap tertarik pada produk yang dihasilkan kendaraan bermotor Honda Scoopy di wilayah Denpasar? Terima kasih. Saya Nimade Fajarianti, NPM 399 akan menjawab pertanyaan dari Ida Ayu Raditya Stuti, NPM 202. Pertanyaannya, perlunya produsen memahami perilaku konsumen terhadap produk atau merek yang ada di pasaran. Dengan adanya banyak produk baru, menurut kalian bagaimana cara produsen agar membuat konsumen tetap tertarik pada produk yang dihasilkan, yaitu kendaraan bermotor Honda Scoopy di wilayah Denpasar? Pada dasarnya, semakin tinggi tingkat persaingan yang terjadi, maka semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan harapannya. Dan sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, pelanggan menjadi lebih pintar dan teliti menghadapi setiap produk yang ditawarkan. Perusahaan Honda harus lebih cermat dan memperhatikan pola perilaku konsumen yang semakin dinamis, dan perusahaan juga harus selalu mencari informasi mengenai apa yang diharapkan konsumen dari kendaraan bermotor Honda Scoopy. Hal ini bertujuan agar perusahaan Honda dapat selalu meningkatkan inovasi yang sesuai dengan keinginan calon konsumen. Perusahaan Honda perlu memperhatikan apa yang melandasi seorang konsumen dalam memilih suatu produk. Dalam hal ini adalah minat membeli dari seorang konsumen yang selalu timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif, dan di dalam proses
Evaluasi seseorang akan membuat suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merek maupun minat. Perusahaan Honda harus menciptakan suatu inovasi pada kendaraan Honda Scoopy yang memiliki nilai lebih, di mana kelebihan dari produk ini akan menjadi daya tarik yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Misalnya, perusahaan Honda harus terus melakukan perubahan pada produk Honda Scoopy, yaitu dilakukan dengan cara menambah kapasitas mesin pada generasi yang berikutnya. Selain kapasitas mesin, juga dengan cara membuat desain serta tampilan bodi yang berbeda agar menarik lebih banyak konsumen di pasar. Sekian jawaban dari saya, semoga diterima. Terima kasih.